kami pinjam bank konvensional untuk modal usaha dan untuk membangun rumah sebagian, bahkan sampai bertahun-tahun karena kebodohan kami, karena belum tahu dan belum mengaji. Tetapi di waktu itu kami merasa sangat tertolong dengan ada pinjaman bank saat itu. Kenyataan saya bisa punya modal, bisa membangun rumah, dan bahkan sampai dengan sekarang modal itu masih, walaupun sekarang sudah tidak pinjam bank karena sudah tahu dan sudah mengaji. Pertanyaan, apakah rumah dan modal kami yang masih itu riba? Kalau riba harus bagaimana saya Ustadz? Padahal sudah kami keluarkan zakatnya. Semoga Allah mengampuni kami dari kebodohan. Kemudian mohon solusi dan tausiahnya. Ya, karena belum tahu, maka sudah jangan lagi lakukan riba. Apa yang dilakukan, mohon ampun kepada Allah, kemudian ikuti dengan melakukan perbuatan baik sebanyak mungkin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Coba diingat kembali itu Quran surat Al-Baqarah, Al-Imran ya, Al-Imran ayat 135 136. Surat Al-Imran nomor surat 3 ayat 135 136. Walladzina idza fa'alu fakhishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Nah ini dulu, walladzina idza fa'alu fahisyah, dan orang-orang yang berbuat keji. Riba itu termasuk perbuatan keji. Zina perbuatan keji. Karena perbuatan itu madaratnya tidak menimpa pelakunya sendiri, namun juga menimpa orang lain. Atau audzalamu anfusahum, menganiaya diri sendiri, artinya terus bermaksiat kepada Allah, terus berbuat dosa, melanggar aturan Allah, melanggar aturan Rasulullah, artinya menganiaya diri sendiri. Diperintahkan berkata jujur kok suka bohong, kok suka fitnah, kok suka mengambil barang milik orang lain. Ini berarti menganiaya diri sendiri. Kemudian setelah datang peringatan dari Allah, dzakarullah, dia ingat Allah. Dulu tidak ngerti, setelah tadabbur Quran menjadi tahu sehingga ingat Allah. Oh ternyata berbuat keji, berbuat aniaya pada diri sendiri itu dilarang oleh Allah. Sehingga dia ingat kepada Allah. Setelah itu tanpa tunggu waktu, fastaghfaru lidzunubihim. Kan ini pakainya fastaghfaru, bukan wawu, bukan wastaghfaru, tetapi fastaghfaru.
Fa di situ harfun bila hudud. Harfun bila hududin, huruf tanpa jeda waktu. Artinya tidak menunggu waktu. Begitu datang petunjuk dari Allah, datang peringatan dari Allah, tadabbur Quran, paham bahwa itu larangan dari Allah, maka dia tidak pikir-pikir lagi, tidak nunggu-nunggu lagi. Kalau datangnya ayat, dia paham ayat dan hadis tentang larangan berbuat keji dan buat aniaya terhadap diri sendiri maupun orang lain, itu dia taunya pagi hari, maka dia tidak tunggu sore hari untuk mohon ampun kepada Allah. Kalau ayat itu pakainya wawu, maka ada kesempatan dulu, ada waktu jeda. Namun ini pakainya fa, sehingga tidak usah mikir. Ya, tidak usah mikir, oh riba, tapi saya dengan utang riba menguntungkan. Nek saya mau tobat sekarang, nanti gimana? Nggak punya modal. Nah, itu namanya masih mikir-mikir. Kalau masih mikir-mikir, maka ya sulit untuk diampuni dosanya. Untuk bisa diampuni dosanya oleh Allah, dulu tidak tahu, setelah ngaji jadi tahu, maka langsung segera berbenah, bertobat. Fastaghfaru lidzunubihim, mohon ampun kepada Allah. Karena tidak ada satupun yang bisa mengampuni dosa kita kecuali hanya Allah. Apakah cukup hanya mohon ampun? Ternyata tidak. Ada syarat berikutnya. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan dia tidak akan pernah kembali lagi, tidak akan terus-menerus melakukan perbuatan keji dan aniaya itu, sedang mereka mengetahui. Sekarang kita tahu riba itu dilarang oleh Allah dan Rasulullah. Maka begitu tahu segera hentikan, jangan tunda-tunda lagi. Dan nanti kondisi sesulit apapun, ingat ya, kalau kita dari jalan setan mau hijrah menuju jalan Allah, pasti akan ada ujian dari Allah. Dari jalan riba, kemudahan demi kemudahan rasa-rasanya selalu didapat, sehingga tampak menyenangkan, sehingga kita merasa bahwa tertolong dengan riba. Tidak ada ceritanya barang haram kok bisa menolong, itu enggak ada. Kalau tidak percaya, teruskan ribanya itu, karena Allah belum hancurkan, tinggal tunggu waktu saja. Allah masih beri kesempatan untuk berpikir. Walau yu'akhidullahu an-nasa bidulmin ma taraka 'alaiha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalim musamma fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Jika Allah itu menghukum manusia karena berbuat salah, sekali berbuat dosa, dua kali berbuat dosa, langsung Allah hukum, langsung Allah turunkan azab. Ma taraka 'alaiha min dabbah. Niscaya Allah tidak akan sisakan satu makhluk yang melata yang masih hidup di atas muka bumi. Berarti kita pun juga sudah mati semua. Karena manusia itu terus berbuat dosa, mahalul khata' wan nisyan. Yang maksum itu Nabi. Kita tidak maksum. Berapa banyak kemaksiatan yang sudah kita lakukan. Andai kata Allah langsung hukum sekali kita berbuat dosa,
Allah langsung turunkan hukumannya, kita langsung dimatikan oleh Allah, tidak ada satupun manusia yang masih hidup di atas muka bumi ini. Karena semua manusia kecuali Nabi sudah pernah berbuat dosa. Tapi walaki yuakhiruhum ila ajalim musamma, Allah beri tangguh. Hukuman dari Allah, azab dari Allah masih Allah tahan. Allah tangguhkan biar manusia itu mikir. Apakah akan terus israr dalam kemaksiatan atau berhenti total dari kemaksiatan itu? Kalau berhenti total dari kemaksiatan, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mohon ampun kepada Allah, kemudian diikuti dengan perbuatan baik, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Tapi kalau sudah tahu itu perbuatan maksiat kepada Allah, melanggar larangan agama, kok terus-terusan karena merasa tertolong, alah riba yo ben, dosa yo ben. Nyatane aku dengan riba punya modal, usaha bisa jalan, keluarga bisa makan, bisa bayar SPP. Itu kan setan yang masuk. Dosa yo ben. Nah, ini berarti dia memilih jalan setan. Dengan tangguh yang Allah berikan, dia tidak bisa menggunakan dengan baik, kalah dengan hawa nafsu, sehingga dosa yo ben. Nah, nanti sampai di hadapan Allah, ya Allah, kenapa saya engkau masukkan dalam neraka? Allah akan jawab, neraka yo ben. Karepmu nangis yo nangis so. Kamu mau mengaduh merintih yo ben, ora dudu urusanku. Nanti Allah akan begitu. Kalau kita ini terhadap larangan Allah yo ben, riba yo ben, dosa yo ben, kata Allah ya, neraka yo ben. Nah, padahal biar bagaimanapun ketetapan Allah, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Kalau tidak percaya, teruskan ribanya. Teruskan ribanya. Itu tinggal tunggu waktu saja. Kalau sekarang belum dihancurkan oleh Allah, belum dimusnahkan oleh Allah, karena Allah masih memberi tangguh untuk kita berpikir. Kalau ada yang merasa aman, selamat, oh nyatanya saya utang bank titil, utang rentenir nganti saiki yo, ternyata harta saya semakin banyak, isoh tuku iki, isoh tuku itu, usaha saya semakin maju. Berarti dia merasa aman dari azab Allah. Merasa aman. Hanya orang-orang yang kufur, yang kafir sajalah yang merasa aman dari azab Allah. Itu tangguh yang Allah berikan. Bisa jadi perasaan aman kita karena kita sedang terkena istidraj, menuju jalan kehancuran, kebinasaan, namun kita tidak merasa. Seolah-olah aman-aman saja. Bisa jadi pintu-pintu kesenangan, pintu-pintu kemaksiatan sudah Allah buka lebar-lebar dari berbagai penjuru. Bisa jadi. Coba diingat itu Al-A'raf itu tentang istidraj. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Al-An'am 44 ya. Surat Al-An'am nomor surat 6 ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'
hatta iza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami seksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Ya, merasa tertolong dengan hutang riba. Kalau tidak segera kembali kepada Allah, jangan-jangan termasuk dalam ayat ini. Na'udzubillah. Dibukakan pintu-pintu kesenangan oleh Allah dari berbagai penjuru. Usahanya dari modal riba. Dari modal riba itu bisa punya rumah, punya mobil, usahanya jalan lancar, mengembangkan sayapnya dalam usaha, punya outlet di mana-mana, buka di mana-mana. Ini jangan-jangan Allah bukakan pintu-pintu kesenangan. Ini istidrat, tinggal tunggu waktu. Kata Allah, hatta idza farihu bima utu. Pada saat nanti dia sedang bersenang-senang dengan apa yang diberikan kepadanya, pintu-pintu maksiat dibuka lebar, sehingga harta kemudahan berdatangan secara bertubi-tubi. Seneng toh? Ketika tengah menikmati itu semua, tiba-tiba akhadnahum baghtah, kami timpakan azab pada mereka dengan tiba-tiba. Baghtah itu lebih cepat daripada kedipan mata. Namanya baghtah, sekonyong-konyong, secara tiba-tiba, tanpa kula nuwun dulu. Baru seneng-seneng dengan modal riba, tak datang peringatan pada Allah, tidak mau berhenti, tidak mau bertobat, terus dalam riba karena merasa tertolong, merasa mendapatkan kemudahan. Tangguh yang Allah berikan tidak digunakan untuk berpikir dengan jernih, sehingga terus israr dalam kemaksiatan, dalam perbuatan keji, riba. Maka janji Allah, akhadnahum baghtah, akan kami timpakan kepadanya, kepada mereka, siksaan yang datangnya sekonyong-konyong. Baghtah lebih cepat daripada kedipan mata, sangat cepat. Kenapa? Karena tangguh sudah diberikan oleh Allah untuk berpikir. Oh, ternyata tetap milih itu, milih jalan riba, jalan setan. Maka Allah pun juga akan datangkan azab itu secara cepat. Datangnya tanpa kula nuwun. Ketika azab itu datang, fa idzahum mublisun. Yang bisa dilakukan hanya terdiam berputus asa. Oh, ternyata janji Allah benar adanya. Allah sangat benci, sangat melaknat riba. Allah akan azab orang-orang yang terus dalam praktek kemaksiatan, salah satunya praktek ribawi. Ternyata betul janji Allah. Pada saat azab itu datang, kita mau bertobat sudah tertutup. Nyawa sudah di kerongkongan, pintu tobat sudah tertutup rapat. Mengetahui hal itu, yang dia bisa lakukan hanya satu, yaitu diam berputus asa. Karena tobat sudah tertutup, tidak diterima oleh Allah. Dia putus asa. Putus asa,
di hadapannya siksaan yang membinasakan, dan dia harus masuk ke dalam siksaan itu tanpa tepi, tanpa ujung, selama-lamanya. Tapi kalau dia memilih menghentikan perbuatan maksiat, tangguh yang Allah berikan betul-betul digunakan sebaik-baiknya untuk muhasabah nafsiyah, sehingga betul-betul menghentikan dari perbuatan maksiat, salah satunya perbuatan riba itu, dan mohon ampun kepada Allah, kemudian mengikuti perbuatan dosanya dulu, perbuatan ribanya, dengan beramal soleh sebaik dan sebanyak mungkin. Ya, amal soleh itu amal yang diperintahkan oleh Allah dan dituntunkan oleh Rasulullah, apapun bentuknya. Sholatnya lebih tertib, ngajinya lebih sregep, sedekahnya lebih kenceng, bicaranya lebih baik lagi. Jadi ucapan perbuatannya itu menunjukkan nilai-nilai Quran, nilai-nilai sunnah, itulah amal soleh. Apa yang dijanjikan oleh Allah? Kembali ke Al-Imran 136 tadi. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtiyal anhar khalidina fiha. Wa ni'ma ajrul amilin. Mereka itulah yang akan mendapatkan ampunan dosa di sisi Allah. Dulu tidak tahu, pinjam modal riba. Setelah ngaji jadi tahu. Maka hentikan. Kalau butuh modal lagi, jangan pinjam yang riba. Hentikan itu. Mohon ampun pada Allah. Ikuti dengan berbuat baik sebanyak mungkin, maka janji dari Allah dosanya akan diampuni. Kalau dosanya diampuni, maka dia akan mendapatkan janji yang kedua dari Allah, yaitu surga, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa ni'ma ajrul amilin. Itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal. Beramal menghentikan perbuatan dosanya, berpindah menuju perbuatan yang Allah ridhoi dan Rasul tuntunkan. Itulah sebaik-baik balasan orang yang beramal. Maka kalau merasa sampai saat ini masih punya perasaan merasa tertolong karena riba, bisa jadi tanpa disadari tidak yakin dengan ketetapan Allah yamhaqullahu riba. Secara tidak langsung seolah-olah kita mengatakan, oh, Allah janjikan bahwa Allah akan musnahkan harta riba. Nyatanya modal saya dari riba, sekarang usaha saya berkembang pesat, hasil melimpah. Berarti ayat Allah ini enggak betul ini. Secara tidak langsung kita mengatakan begitu. Padahal di ayat lain Allah tetapkan, Allah beri tangguh, Allah beri tangguh. Allah bukakan pintu-pintu kesenangan lebar-lebar. Kemudahan akan didapat. Namun kalau sudah tiba waktunya yang Allah tetapkan, akhadnahum baghtah. Allah timpakan siksaan dengan tiba-tiba. Kalau itu terjadi, faidahum mublisun, terdiam berputus asa. Harta ribanya tidak bisa menolong dirinya saat dia ditimpa azab oleh Allah. Azab itu tidak bisa ditunda kedatangannya, disogok dengan uang, itu tidak bisa. Tidak bisa. Sebanyak apapun harta dari riba, kalau Allah sudah tetapkan, oh wong iki ngeyel, turunkan azab, maka sebanyak apapun harta yang dimiliki tidak akan bisa menangguhkan datangnya azab Allah. Korun, panjenengan kenal korun? Kenal ten pundi?
kita dengar kisah itu dalam Al-Quran, la raiba fih, berarti nyata kisah itu. Qarun itu sugihe sak jabal ikat itu. Sampai sekarang masih kita cari hartanya. Ya, harta Qarun. Sampai kuncinya itu diangkat oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Orang kuat-kuat itu, keker-keker. Itu enggak kuat, baru ngangkat kuncinya. Belum ngangkat harta bendanya. Kuncinya saja enggak kuat. Tapi ketika diingatkan dan peringatan dari Allah tidak digubris, datang azab dari Allah. Qarun sak harta bendanya semuanya tenggelam, ditelan bumi. Bukan hanya Qarunnya, seluruh hartanya tenggelam ditelan bumi. Makanya masih dicari sampai hari ini. Mbok menawa entuk hartane Qarun. Itu gambaran saking kayanya Qarun. Tetapi ternyata hartanya Qarun tidak sanggup untuk nyogok, nyuap, sehingga tertunda datangnya azab dari Allah. Tidak ada manfaatnya harta kalau azab sudah datang. Ya, maka tobat pada Allah, mohon ampun pada Allah. Nah, rumah usahanya bagaimana? Ya sudah, dulu belum tahu. Mohon ampun pada Allah. Usahanya tetap jalankan sebagaimana mestinya. Keuangan dalam usaha itu atur dengan prinsip-prinsip syariah. Usahanya semakin maju, hasilnya semakin banyak, jangan gaya hidupnya yang semakin meningkat, tetapi gaya sedekah yang ditingkatkan, gaya infak yang ditingkatkan, karena itulah harta kita yang sesungguhnya. Kalau terus-terusan mengikuti gaya hidup, nggak ada selesainya. Punya pit motor, punya harta lebih, beli mobil. Sudah punya mobil, punya harta lebih, pengen mobil yang lebih bagus, yang memang mewah. Sudah diberi oleh Allah mobil mewah, pengen helikopter. Punya helikopter, pengen jet pribadi. Punya jet pribadi satu, pengen punya dua. Kemudian beli kapal pesiar. Terus akhirnya nggak ada selesainya. Selesainya kapan? Kalau sudah mati. Kalau sudah mati, kalau mulutnya sudah tersumpal dengan tanah, artinya sudah mati, diuruki lagi, berhenti keinginannya. Ya, mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah. Mulai detik ini, ya, hijrah, jangan lagi dekat-dekat riba. Modal usaha jangan ambil dari yang riba. Oke, ada lagi.